Oke, selamat datang lagi di channel Cemerlang CM. Kali ini saya akan membahas sejarah ya. Sejarah kenapa itu Nazi itu sangat overpower di zamannya ya teman-teman. Ada beberapa faktor ya. Yang pertama tuh strategi. Nazi itu punya strategi yang pintar ya. Dia ada taktik namanya tuh Blitzkrieg. Jadi taktiknya itu menggunakan tank tempur, di belakangnya diikuti motor, di dalam celahnya itu diisi pasukan. Jadi di saat negara tentara lain itu masih pakai metode gali lubang ya, atau masih bilang kayak di goa sistemnya ya, bunker, masih sistem bunker, dia sistem terobos gitu. Musuhnya kaget dan akhirnya ya kalah dengan cepat gitu. Ya tank, pesawat, infanteri itu hebat. Dia juga pakai taktiknya itu ngebom jembatan, menara telekomunikasi. Jadi musuh tuh benar-benar mati dikepung. Negara kayak Polandia, Prancis tuh tumbang dalam hitungan minggu. Belanda tuh jajah kita 350 tahun. 3 hari doang untuk Nazi menjajah Belanda secara lengkap ya. Gila ya. Negara Eropa belum siap karena masih trauma dengan Perang Dunia I. Nazi gaspol aja, udah gitu. Terus kedua juga industri. Si Nazi ini juga punya industri yang lumayan bagus. Dia tuh produksi tank, kapal, pesawat, senjata yang berbeda kayak Kars 98. Terus ada masih banyak senjata Nazi yang overpower juga, yang negara lain gak punya waktu itu. Dia juga sempat melanggar perjanjian Versailles yang dibuat Versailles, dan diam-diam mempersenjatai Jerman lagi. Harusnya nggak boleh. Jadi tiba-tiba dia overpower gitu ya. Dia juga ketiga itu juga ada teknologi dan ilmuannya tuh bener-bener top, jago. Mereka bikin hal-hal tempur, tank yang super OP namanya Tiger ya. Ada jet juga, mereka bikin jet pertama. Mereka bikin banyak hal kayak microwave lah, senjata ya, unik lah, apa itu yang braided pertama gitu. Terus ya masih banyak lagi sebenarnya. Terus bahkan setelah mereka kalah di Perang Dunia II, banyak ilmuannya juga ditarik ke AS. Terus keempat itu propaganda ya. Propaganda dan kontrol total. Media dikontrol, rakyat percaya penuh, perang didukung. Udah gila. Nazi itu menguasai pendidikan, media, budaya. Rakyat jadi solid dan loyal. Hitler tuh dianggap penyelamat karena ya dia menjanjikan akan mengembalikan kejayaan Jerman lagi, ras Arya ini, setelah kalah dari Perang Dunia I ya. Nah, untuk kelemahan musuh tuh kaget sebenarnya. Kayak Prancis dan Inggris tuh mereka kaget, masih trauma. Jadi lama banget bertindak. Setelah mereka udah jajah Polandia, itu pun masih belum. Baru setelah jajah masuk ke daerah Prancis baru mereka gerak ya. Terus itu Uni Soviet juga itu dulu kerja sama Nazi Jerman, Hitler, tapi akhirnya Nazi Jerman berkhianat terus serang Uni Soviet. Yang keenam itu karisma dan kepemimpinan Hitler. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig
meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Yang benar-benar bisa merangkul warga-warganya. Ya, meski brutal Hitler adalah orator ulung dan tahu cara menyatukan nasionalisme dan rasa marah dan harapan ya. Itu kombinasi yang benar-benar mantap. Padahal dia dulu ngelamar kuliah seni, gara-gara nggak diterima ya jadi Perang Dunia II. Ya gitulah, melahirkan musuh public enemy gitu kan. Ya memang di era itu Nazi juga OP banget ya, sampai mostly menjajah satu Eropa ya, mostly. Dia juga gabung ke fraksi Poros namanya, kan ada sekutu dan Poros. Poros itu isinya Jepang, Italia dan Jerman. Nah, si Italia itu udah kalah duluan. Italia itu beban. Kalah duluan dia saat perang itu. Jadi ya tinggal Nazi sama Jepang saat itu. Gitu ya teman-teman. Itu aja sejarah singkat, super duper singkat yang bisa saya bawain. Kalau kurang, ada yang kurang bisa komen. Dan kalau mau pembahasan sejarah lainnya silahkan komen juga. Ini part 1 dan akan datang part-part lainnya. Ditunggu aja ya teman-teman. Terima kasih udah nonton. Bye.